Para hadirin yang terhormat, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan selamat datang yang terhormat Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang kami hormati Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, para Kepala Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi, para Direktur Politeknik Negeri dan Akademi Komunitas Negeri seluruh Indonesia, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota seluruh Indonesia, Forum Pengarah Vokasi, Forum Human Capital Indonesia, Ketua Forum Politeknik Negeri, Ketua HIPKI dan Ketua Forum Pengelola LKP, para koordinator dan subkoordinator di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi, dan para narasumber beserta undangan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita semua untuk hadir pada acara pembukaan, rapat koordinasi, dan kick-off program Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi tahun anggaran 2021. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Mengawali acara, marilah kita bersama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Petugas kami silakan mempersiapkan diri. Hadirin mohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin, agar seluruh kegiatan nantinya dapat berjalan dengan lancar dan membawa manfaat, marilah bersama memanjatkan doa kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang akan dipandu oleh Bapak Abdul Jalil Basuki. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan sesepuh, para guru yang mulia, dan para hadirin yang saya hormati. Marilah sejenak kita bersama-sama menunjukkan kepala dengan kerendahan, kehambaan, bermunajat, berdoa dengan penuh adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Munajat akan disampaikan dengan cara Muslim.
Bagi yang non-muslim, silahkan menyesuaikan. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim taslima biqadri adhamati datik fi kulli waqtin wahin. Ya Allah yang maha pengampun atas segala dosa, ampunilah ya Allah ya Tuhan kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami, dosa para pendahulu kami, dosa para guru kami, gurunya guru kami, keluarganya guru-guru kami, serta murid-muridnya guru-guru kami sampai akhir nanti ya Allah. Tempatkanlah kami dalam lindungan, rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini kami akan menyelenggarakan acara rapat koordinasi dan kick-off program Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi tahun anggaran 2021 dengan memohon ridho dan izin-Mu, ridhoilah semua langkah dan perbuatan kami dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah ya Tuhan yang maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan munajat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khudh biyadi khalat khilati adrikni ya Allah. Subhanaka rabbana rabbika izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, hari ini hingga 6 Februari nanti menjadi hari yang dinamis untuk kita semua. Kita ikuti bersama laporan pertanggungjawaban kegiatan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Kepada Dr. Henry Tambunan, dipersilakan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi yang kami hormati, Pak Wikan Sakarinto, Bapak Direktur, Pak Wartanto, Pak Saufi, Pak Beni, Bapak Ibu Direktur Politeknik yang hadir pada hari ini, Bapak Ibu Kepala Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi yang kami hormati, Bapak Rektor Universitas dan Institut yang hadir pada hari ini dan mungkin hadir lewat Vikon, para narasumber yang kami hormati, demikian juga dari Forum Pengarah Vokasi, dari industri, dari Asosiasi CSR, dan Bapak Ibu sekalian peserta rapat koordinasi dan kick-off program Ditjen Pendidikan Vokasi yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas berkat-Nya kita masih dapat berkumpul pada hari ini
walaupun dalam suasana pandemi COVID-19, semoga kita selalu diridhoi dan diberikan kesehatan selalu sehingga segala penyakit terhindar dari kita. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pak Dirjen yang kami hormati, sebelum kami melaporkan kegiatan, kami akan sampaikan sedikit capaian-capaian yang telah kita lalui di tahun 2020 sebagai refleksi kita dalam menghadapi atau dalam melaksanakan kegiatan maupun program di tahun 2021. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui, mungkin bisa ditampilkan di sini, bahwa serapan kita walaupun awalnya agak terseok-seok ya, karena kita selalu di urutan paling terakhir, tetapi pada akhirnya kita bisa mencapai yang kita harapkan ya, sekitar 91,06%. Ini tentunya suatu prestasi karena bagaimanapun juga kita telah memulai program kita di awal Juni dan banyak kita melakukan persiapan sehingga efektifnya itu kita mulai bekerja itu dari Juli Agustus Bapak Ibu sekalian. Tetapi pada akhirnya kita bisa mencapai 91,06% dan ini merupakan suatu prestasi sebagaimana kemarin juga waktu kita trilateral meeting dengan Bappenas dan DJA ini disampaikan bahwa Ditjen Vokasi ini sedikit agak lebih maju begitu. Artinya dalam sisa waktu yang sedikit kita bisa mencapai tersebut. Tetapi yang terpenting adalah bukan masalah target yang tercapai. Yang terpenting adalah sebagaimana selalu disampaikan Pak Dirjen, outcome-nya itu bagaimana. Itu barangkali yang paling penting Bapak Ibu sekalian. Lanjut Bapak Ibu sekalian, lanjut. Ya, jadi sebagaimana kita ketahui bahwa memang beberapa target telah kita tercapai ya. Bahkan melebihi target yang telah kita canangkan di DIPA kita, ya. Ini juga bisa menjadi karena terjadi efisiensi sehingga beberapa target itu bisa kita lewati. Lanjut. Nah, dari sisi sasaran program, ya, yang ada di indikator kinerja program maupun IKK kita juga beberapa bisa dapat kita lampaui targetnya, tetapi memang beberapa harus mendapat perhatian bagi kita. Sebagai contoh, misalnya yang berkaitan dengan lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang memperoleh pekerjaan. Nah, ini memang sedikit kita di bawah target karena apa? Dalam suasana COVID sekarang ini memang banyak industri yang terdampak sehingga terdampak terhadap penerimaan tenaga kerja ya maupun pemutusan hubungan kerja sehingga sedikit realisasi kita itu tidak tercapai. Awalnya kita targetkan misalnya 45 tetapi yang realistisnya adalah 38,70 dan banyak hal-hal lain yang berkaitan dengan lulusan pendidikan pelatihan vokasi yang memperoleh pekerjaan yang tidak mencapai target. Tetapi memang yaitu tadi saya sampaikan bahwa ini adalah karena COVID-19 dan ini mungkin menjadi tugas kita untuk tahun 2021 bagaimana target kita di tahun 2021 itu bisa tercapai. Kemudian hal yang lain adalah misalnya pendidikan SMK yang berstandar industri, ini target dan realisasinya banyak yang kita capai ya, dan bahkan yang ada yang kita targetnya itu di atas target yang kita tetapkan gitu. Sebagai contoh misalnya ada jumlah guru yang memperoleh program sertifikasi dari target kita 2.600. Kemudian realisasinya 2.916. Nah, ini banyak yang terjadi di kita seperti itu, sehingga secara program memang target kita bahkan melebihi. Lanjut. Demikian juga hal-hal lain Bapak Ibu sekalian, ya. Kemudian misalnya pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berstandar industri, beberapa target kita tercapai, tetapi memang beberapa tidak bisa kita laksanakan. Misalnya nih contoh, jumlah pendidikan tinggi vokasi yang berstatus PTNBH, kita targetkan 1, tetapi sampai saat ini memang ini mungkin masih sulit kita kita capai. Mungkin tahun 2021 teman-teman dari Politeknik ya akan berupaya nanti supaya bisa naik, mungkin tidak hanya sekedar BLU tapi ke PTNBH. Lanjut. Nah, untuk nilai kinerja lanjut Bu, Pak. Lanjut aja. Untuk nilai kinerja, nah ini juga Bapak Ibu sekalian, kita juga awal-awalnya agak tertatih-tatih, tetapi pada akhirnya kita mencapai target ya yang kita harapkan dan nilai kinerja kita termasuk tinggi yaitu 94,56%. Ini juga suatu prestasi
kemarin Pak Dirjen menyampaikan Pak Mas Menteri memberikan apresiasi atas nilai kinerja dari Ditjen Vokasi ini yang walaupun hanya baru 1 tahun, ya, bahkan bekerjanya 6 bulan tetapi bisa mencapai nilai kinerja 94,56%. Lanjut. Lanjut. Nah, tentang anggaran program Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa postur pagu anggaran kita ya totalnya itu sekitar 7,417 T. Ya, ini memang suatu anggaran yang besar, tetapi sekali lagi Pak Dirjen selalu menyampaikan ini hendaknya berdampak terhadap ya lulusan-lulusan kita yang berkualitas, yang kompeten, yang siap bekerja dan siap membuka lapangan pekerjaan. Tentunya itu menjadi harapan kita. Lanjut. Lanjut, Pak. Nah, ini kira-kira profil pagu anggaran kita, mungkin semua kita tahu, ya. Lanjut. Nah, kalau untuk kebijakan dan program utama Ditjen Diksi, ya untuk tahun 2021 ini, sebagaimana kita ketahui, ini kira-kira program prioritas kita, training leadership dan mindset, PKK PKW, SMK Pusat Keunggulan, Kampus Merdeka Vokasi, upgrading D3 ke D4, SMK D2 jalur cepat, ini yang merupakan jadi program unggulan kita dan masih banyak sebenarnya program-program yang lain yang nanti Bapak-Bapak Direktur akan menyampaikan program dan strateginya di tahun 2021. Dan kami berharap ya dari stakeholder kita, baik dari dinas maupun dari industri nanti hendaknya bisa bergayung sambut ya. Kira-kira tanggapan mereka terhadap program-program yang akan disampaikan oleh baik para direktur maupun dari balai besar nantinya. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, lanjut. Nah, tujuan daripada rapat koordinasi dan kick off ini tentunya adalah mensosialisasikan kebijakan program dan anggaran Ditjen Pendidikan Vokasi tahun anggaran 2021. Kemudian bagaimana kita mensinkronkan dan menyelaraskan kebijakan tersebut ya di tahun anggaran 2021 ini. Selanjutnya adalah kita akan menyepakati jadwal kerja pelaksanaan kegiatan tahun 2021 dan kemudian kita berharap ada praktik baik penyelenggaraan pendidikan vokasi sesuai tujuan reformasi pendidikan vokasi. Oleh karena itu kami berharap memang di tahun anggaran 2021 ini kita sudah mulai merencanakan dan sebagaimana diarahkan kalau bisa kita dari mulai Januari itu sudah mulai action ya. Februari kemudian kita berharap di bulan Oktober itu kita sudah mencapai katakanlah 90% sampai 95% baik kegiatan maupun serapan kita. Jadi kita setelah kick off ini barangkali mungkin kita segera mulai berbenah dan mengeksekusi semua program dan kegiatan kita. Lanjut. Bapak Dirjen yang saya hormati, tema kita pada hari ini adalah memperkuat link and supermatch, mempererat sinergitas antara pemangku kebijakan, satuan pendidikan dan Dudika sebagai ekosistem pendidikan vokasi dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Lanjut. Sebagai narasumber telah kami pilih ya. Nanti para direktur akan menyampaikan program dan strateginya, kemudian dari Biro Perencanaan Kemdikbud juga akan menyampaikan yang berkaitan dengan perencanaan dan program ya. Kemudian dari perwakilan kementerian dan lembaga terkait, ada dari Bappenas, Biro Keuangan Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, dari Kemendagri juga nanti kita undang, dari Biro Ortala. Kemudian dari Kemenpan RB, perwakilan dinas juga kita harap nanti menjadi narasumber, baik dari provinsi maupun kabupaten, dari balai besar, kemudian dari HIPKI dan forum LKP juga akan menyampaikan, ya, dari forum Direktur Politeknik Negeri juga, kemudian dari forum pengarah vokasi dan forum Human Capital Indonesia. Lanjut. Nah, bentuk kegiatan Pak Dirjen kami sampaikan di sini, memang kita tetapkan menjaga protokol kesehatan, jadi yang hadir di sini ini sangat terbatas, antara 75 sampai 100 orang, tetapi sebagian besar mengikuti melalui Vicon. Lanjut. Nah, demikian kira-kira Pak Dirjen yang bisa kami laporkan. Kami mohon Pak Dirjen bisa memberikan pengarahan kepada kami, dan sekaligus nanti meluncurkan program dan kegiatan Ditjen Pendidikan Vokasi untuk tahun anggaran 2021. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin, sampailah kita pada acara puncak pembukaan. Sambutan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sekaligus berkenan membuka secara resmi rapat koordinasi dan kick-off program Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi tahun anggaran 2021 serta launching sistem manajemen data kerjasama pendidikan vokasi Sikerma Diksi. Yang terhormat Wikan Sakarinto ST MSc PhD, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam hormat Ibu dan Bapak semuanya. Semua yang terhormat para eselon 2 dari Diksi, kemudian juga seluruh pimpinan Politeknik, kampus vokasi, SMK, lembaga kursus pelatihan, kemitraan, dan juga Pak Prof. Kompiang dari Genose. Jadi di belakang itu ada stand-nya Genose karya dari UGM. Baik, yang pertama-tama mohon para eselon 2 bisa berdiri sebentar biar dikenal wajahnya. Nah, ini Bapak Ibu, ini para jenderal kami. Ada Pak Ses Dijen, ada Pak Beni, Pak Bedusgun, tapi Pak Bagul masih dalam pemulihan, sudah negatif tapi masih dalam pemulihan, kita doakan. Dan juga ada Pak Saufi untuk kemitraan dan penyelarasan industri atau Arjuna Pencari Cinta dan Mak Jomblang, serta UTT, urusan tak terduga. Kemudian juga masih ada para kepala balai besar, ada 4 yang hadir ya di sini, 6 yang hadir ya. Kita mulai dari yang putri, Bu Sarjilah dari Yogyakarta, Balai Besar Seni dan Budaya. Kemudian Pak Rohim, Balai Besar BOE Malang, itu engineering. Kemudian Pak Pri dari BMTI, itu juga engineering juga, dari Cimahi. Pak Sabli, bisnis dan pariwisata, Sawangan, sekitar Jakarta. Pak Soki Lubis dari Medan, itu juga engineering. Kemudian juga Pak Ruli, ya, Pak Ruli dari Cianjur, pertanian. Masih ada satu yang belum hadir, yaitu Goa ya, dari Goa, Makassar, itu IT dan kemaritiman. Ya. Terima kasih, mohon duduk kembali. Pertama-tama kami sampaikan salam hangat dari Mas Menteri yang selalu aktif menyampaikan salam hangat untuk seluruh sivitas vokasi Indonesia. Kemudian yang kedua, saya mohon maaf, ini ada kesalahan teknis dari panitia. Ini saya bingung kenapa ada di sini ya. Saya malu sebenarnya kalau dipasang gini. Mendingan dipasang kita berlima atau dipasang tim tenis kita atau band kita aja enggak apa-apa. Ini saya malu sama Pak Petrus, ini bintang film saya dari YPTI, lebih keren Pak Petrus. Baik, yang ketiga langsung aja slide. Baik, next slide. Next slide. Baik, Ibu dan Bapak semuanya, next slide, halaman berikutnya yang bahasa Indonesia. Next slide. Tadi disampaikan oleh Pak Ses bahwa ya kita memang hampir semuanya 100% dan bahkan lebih dari 100% capaiannya. Tepuk tangan untuk Ibu dan Bapak semua, kita semua. Dan itu hanya dicapai dalam praktis bersihnya 4,5 bulan. Karena Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi itu baru lengkap formasi Dirjen dan Eselon 2 itu di bulan Juni-Juli, kemudian kita harus menyusun ulang semuanya, merombak program kerja dengan link and match, pola baru, dan akhirnya
Juknis pertama itu bisa rilis di bulan sekitar Juli atau mungkin Juni-Juli, dan pelaksanaan mulai dari Agustus hingga Desember, 4,5 bulan saja, alhamdulillah dengan serapan 91,6%, dan tadi untuk nilai capaian ada 94%, dan itu merupakan sesuatu yang harus kita syukuri. Namun kalau kita hanya mengejar aspek administrasi itu tidak tepat. Yang kita kejar adalah aspek output dan dampak. Ya, semuanya 100%, paling cuma 1 atau 2 saja. Itu aja kalau tentang serapan lulusan SMK di dunia kerja kan tidak tercapai. Tetapi kompensasinya adalah penambahan jumlah wirausaha lulusan SMK itu naik pesat karena pandemi. Ya. Baik, next slide. Nah, Ibu dan Bapak, ini untuk kick off 2021 kita akan menguatkan Superlink and Supermatch dengan strategi yang akan saya sampaikan. Ada 4 direktorat SMK, Pak Bagrun tidak hadir karena masih dalam masa pemulihan, mungkin Vikon hadir, jelas hadir Vikon. Kemudian Direktorat Perguruan Tinggi Vokasi dan Profesi, ada 2.200, maaf ini ketikanya salah, 2.200 kampus vokasi. Kemudian Direktorat Suslat khusus dan pelatihan 17.000, masing-masing memiliki program utama, dan Direktorat Mitra Studi ini praktis tidak memiliki, ibaratnya kalau ini masak makanan utama, maka makanan utama yang dimasak oleh mitra studi adalah menyedapkan makanan-makanan utama Direktorat Teknis. Serta ada 7 balai besar yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, next slide. Kita fokus pada goal besar kita. Kalau ini nggak tercapai, ya buat apa kita bikin ijazah? Kalau ini nggak tercapai, buat apa kita bangun-bangun kampus, beli-beli alat? Contoh ya, nomor 1 adalah SDM yang kompeten, unggul dan berdaya saing tinggi. Dan kompetensi itu adalah hard skill, dikalikan yang lebih penting itu soft skill dan karakter. Serta menghasilkan produk riset terapan yang sampai ke masyarakat, sampai ke pasar. Contohnya Genus, itu bukan vokasi ya itu ya, tapi itu vokasi banget itu harusnya. Riset sampai ke pasar, bermanfaat lagi. Jadi riset vokasi itu jangan ujuk-ujuk jadi paper. Riset vokasi itu jangan ujuk-ujuk jadi publikasi. Boleh, tetapi nomor 1 produk dulu. Nah, ini akan menciptakan produktivitas tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Ya udah, 2 itu minimal yang harus terjadi di Indonesia gara-gara vokasi. Serapan 91%, iyalah boleh tepuk tangan tapi cukup sebentar aja. Ya kan? Aman kan secara laporan ke Menteri Keuangan, ke BPK juga aman, itu jelas harus. Mana mungkin serapan 50% ini tercapai, ya lucu juga. Nah, kita menggunakan strategi kebijakan utama yang kita namakan Link and Match 8+1. Ini resep utamanya, ini resep untuk seluruh program. Next slide. Intinya jangan masak sendiri, tetapi next slide, industri ini harus masak bareng dengan kita. Oke, next slide. Apa menunya? Link and Match 8+1, ya ini. Slide berikutnya. Lebih detail lagi, inilah paket 8+1 Link and Match. Ini minimal. Ada beberapa politeknik, misalnya Politeknik PENS ITS. Mohon bisa berdiri Pak Direktur Politeknik PENS ITS. Beliau juga sebagai Ketua Forum Direktur Politeknik Negeri Indonesia. Saya yakin Politeknik PENS ITS itu 8+1, Pak itu sudah masa lalu kita Pak. Silahkan Politeknik PENS ITS itu boleh 8+1 plus 5 lainnya juga boleh. Ya. Nah duduk sini aja Pak. Ketua Forum Politeknik
Ada nggak ketua forum vokasi Universitas Institut Unista, forum PTVI ada yang hadir nggak ya? Jadi kita punya 2 ketua forum ini, ketua forum Politeknik Negeri, ketua forum FPTVI, sebenarnya masih ada lagi forum Politeknik seluruh Indonesia ya. Nah, 8+1 ini kalau pensi TS harusnya alah Pak, itu sudah masa lalu kita. Kita maunya 8+1 plus silahkan. Tapi ya ini nggak bisa ngaku link and match cuman MOU. Jadi nanti Pak Saufi sebagai Ditmitras Jenderalnya, indikator kinerjanya itu bukan berapa jumlah MOU. Memang beliau nyebut 250 MOU, iya, tetapi indikatornya lebih berapa ratus ribu mahasiswa magang industri. Berapa ribu guru dari industri yang jadi dosen atau guru yang masuk ke SMK atau ke perguruan tinggi vokasi, berapa expert industri. Kemudian ada berapa sertifikasi kompetensi yang diakui industri. Jadi ujung-ujungnya outputnya itu. Nah, monggo saya nggak usah mengulang-ulang lagi, nomor 8 ini bukan kewajiban ya, mungkin Pak Petrus ini mau nanti disampaikan ke teman-teman industri, kita tidak mewajibkan industri itu menyerap lulusan. Lah kalau nggak butuh lulusan, udah penuh misalnya, ya jangan dipaksa nyerap. Ya kan Pak Petrus? Atau butuh, tetapi lulusannya ternyata kok nggak sesuai, ya nggak usah diserap. Enggak bisa SMK perguruan tinggi vokasi itu memaksa Pak Petrus menerima lulusan, enggak bisa. Setelah dites psikologi, lah kok ternyata orangnya itu cilik hati atau tidak bisa berkomunikasi, ya enggak bisa dipaksa. Nah itu tanggung jawab kita menghasilkan lulusan yang ini dia hard skill, soft skill, dan karakternya itu kuat. Inilah kompetensi. Dan itu harus dipastikan di dalam 1 dan 2. Kurikulum dan soft skill. Baik, saya nggak akan lanjutkan ini adalah rumus dasar, rumus atau resep dasar untuk seluruh program kita. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah, ada 6 program utama yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ses. 6 program utama akan saya detailkan pada slide berikutnya. Nah, ini Ibu dan Bapak. 6 program utama itu saya tunjukkan untuk yang tulisan warna merah ya. SMK Pusat Keunggulan, PKK PKW. Kemudian ini jadi 1 ya, link and match serta training. Kemudian ini peningkatan pendidikan tinggi vokasi itu ada, kita mulai dari sini ya. Penguatan prodi vokasi ada 120 kampus vokasi. Kemudian upgrading D3 menjadi D4 atau sarjana terapan itu targetnya 200 prodi D3 upgrade menjadi D4 tahun ini. Resepnya apa? Ini resepnya, link and match 8+1. Kemudian akan terwujud SMK D2 fast track jalur cepat, targetnya 50 prodi D2 kita dirikan, menikah dengan ratusan SMK dan industri. Oke, kenapa? Karena D3-nya kan naik jadi D4. Siapa nanti yang menjadi tenaga kerja teknisi? Siapa mengaji tenaga kerja operator yang kompeten, handal, skillful? Itu D2. Dan D2 ini kita nggak usah lama-lama. Karena D2 Fast Track itu adalah program SMK 3 tahun plus 3 semester. Dan 3 semester di perguruan tinggi ini, 2 semester akhir itu magang di industri. Atau dual system. Nah oleh karena itu ya memang ini pernikahan betul. Pernikahan dengan resep ini antara SMK, Politeknik atau kampus vokasi dengan industri juga. Menikah sejak awal, bikin kurikulum bareng, ngajar bareng, dan sebagainya. Kemudian untuk program kampus Merdeka Vokasi targetnya adalah 15.000 mahasiswa vokasi, itu nanti ada sertifikasi kompetensi 12.000. Program magang kita dukung dengan 800 siswa, tetapi magang itu sebenarnya wajib untuk seluruh siswa dan mahasiswa vokasi itu wajib sebenarnya. Ini yang kita kontekskan untuk kampus Merdeka. Kemudian program kewirausahaan itu targetnya 900 mahasiswa, PKM 1.000 mahasiswa kita bina, dan KKN tematik 300 mahasiswa. Next, teaching factory dan hilirisasi riset terapan ke pasar dan ke masyarakat, targetnya ada 60 kampus. Kita akan support
teaching factory atau teaching industry, intinya apa? Menghilirkan hasil riset terapan ke market, ke industri, atau ke pasar. Contohnya Ginose itu, nanti ada contoh di belakang. Kemudian masih BOPTN untuk 49 politeknik dan akademi komunitas, itu 328 miliar plus minus, ya plus minus. Kemudian untuk SBSN, surat berharga syariah negara, tahun ini kita mendapatkan 596 miliar untuk menguatkan atau membangun 8 kampus vokasi dan semuanya politeknik negeri. Karena apa? Satker kita adalah politeknik negeri. Untuk universitas, institut itu sebenarnya satker di bawah Dikti, tetapi prodi vokasinya tetap kita perkuat dengan program yang di sini. Jadi ini semua itu boleh untuk politeknik, universitas, institut, sekolah tinggi, akademi. Tetapi untuk yang BOPTN serta SBSN ini hanya khusus untuk satker diksi. Ya, 2.200 kampus itu ada politeknik, universitas, institut, dan seterusnya. Baik, ini juga 8 IKU itu mengikat untuk seluruh perguruan tinggi vokasi. Untuk SMK, pusat keunggulan, kita targetkan ada 900 SMK pusat keunggulan di 2021. Termasuk 490 SMK COE 2020 boleh daftar lagi. Yang tidak daftar berarti tidak dapat. Tapi yang mau ikut lagi daftar untuk SMKPK silahkan, boleh. Tapi ada tapinya, untuk SMK COE 2020 maka dananya tidak akan terlalu banyak untuk infrastruktur dan alat itu tidak terlalu banyak. Lebih untuk menuntaskan link and match ini, SDM, leadership dan sebagainya. Dan ini ada catatan, masing-masing SMKPK akan mendapatkan kakak pendamping atau mentor kampus vokasi. Jadi nanti Politeknik PENS, ITS, Vokasi UGM, kampus-kampus vokasi akan kita kerahkan untuk menjadi kakak pendamping SMK pusat keunggulan yang akan kita andalkan menjadi SMK-SMK penggerak di daerah dan bidang masing-masing. Ingat, kita punya 14.000 SMK. Kita menggarap 900 plus kita masih sudah pernah menggarap tahun lalu 490, tahun-tahun sebelumnya Revit SMK juga sudah kita garap berapa ratus atau berapa ribu. Tetapi filosofinya adalah bukan untuk beli alat, ujuk-ujuk beli alat dan bangun gedung. Itu kesalahan besar. Tapi lebih pada 8+1-nya dulu. 8+1 itu beres, baru bikin gedung dan beli alat. Termasuk juga program kewirausahaan, ini juga ada program kewirausahaan mahasiswa, ini juga ada program kewirausahaan di SMK, kemudian ada hilirisasi juga, SMK juga ada bikin CNC macam-macam, dihilirkan ke masyarakat, serta ada sertifikasi kompetensi lulusan SMK untuk 94.000 siswa SMK. Kemudian last but not least, untuk Direktorat Teknis, untuk suslat atau kursus dan pelatihan, andalannya adalah pendidikan kecakapan kerja, targetnya 50.000 orang, kemudian pendidikan kecakapan wirausaha, targetnya 16.678, maaf ini ketikanya salah lagi, ribu-ribu ini, 16.000 orang menjadi kewirausaha, sertifikasi kompetensi untuk peserta training ada 9.000 orang, serta juga mirip ini, pusat keunggulan sama ini, yaitu penguatan lembaga kursus pelatihan, ada 300 LPK kita kuatkan. Nah, lebih lagi semuanya ada di bawah ini adalah Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Industri. Program utamanya ini, training SDM vokasi, targetnya ada 4.000 kepala SMK, guru SMK, dosen vokasi, instruktur, dekan, direktur, poltek, 4.000 akan kita training leadership, mindset, dan networking yang perlu di-training. Kalau saya nggak ngelihat Pak Zainal perlu di-training, malah Pak Zainal perlunya training malah mungkin. Ya. Tapi training apa? Training biar paham ini, 8+1 itu. Jangan sampai mengartikan telinga NMS 8+1 itu cuman dokumen, enggak.
outputnya, yaitu apa tadi, lulusan SDM yang kompeten dan unggul, menjadi pemimpin, menjadi entrepreneurs. Ya. Kemudian kita juga menargetkan 300 perguruan tinggi vokasi SMK dan LKP akan di-create oleh Pak Saufi dan tim untuk bidang kehumasan, career center, dan tracer study. Ini nanti outputnya adalah harusnya akan ada ribuan video-video pendek, materi-materi konten, success story-nya alumni, capaian riset, seperti Pak Zainal kan juga sudah banyak risetnya itu. Ini dari Vokasi UGM ada hadir nggak ya? Saya nggak bisa pamer ini soalnya saya sudah mantan Vokasi UGM. Ya. Oh Pak Agus ya, Pak Wakil Dekan. Ya. Di Vokasi UGM juga ada punya karya juga kan Pak ya. Ya. Ya, jadi ini nanti kita pengen sedikit-sedikit ceritakan ke dunia melalui medsos, YouTube, Instagram, bahkan TikTok kalau perlu. Mungkin nanti Pak Zainal dan Pak Agus akan saya ajak TikTokan. Karena apa? Kita pengen garap ini, generasi muda, anak SD SMP. Biar SD SMP itu pengen masuk SMK bukan karena terpaksa, bukan karena bingung. Kalau gairah mereka masuk vokasi ya jangan paksa masuk ke akademik. Jangan cuma ngejar ijazah, tapi kejarlah ilmu kompetensi yang sesuai dengan gairah, passion, dan minat bakatnya. Kalau karakter anak itu ikan, jadilah perenang, jangan jadi pemanjat pohon. Kalau karakter anak itu kera, jadilah pemanjat pohon yang handal. Maka ujian itu tidak bisa cuma satu. Mau anak itu ikan atau kera, ujiannya satu, panjat pohon, yang nggak bisa bodoh. Nah, selamanya ikan itu sampai kiamat bodoh, nggak bisa manjat pohon. Nah ini yang harus kita deketin ya, ini harus kita deketin. Ini rebranding ini kita punya dana sekitar mungkin 50 hingga 100 miliar ada. Ini juga puluhan atau ratusan miliar ini untuk kita dorong masing-masing kampus, SMK, LPK itu punya divisi humas, career center, dan tracer study yang kuat. Dan sustain. Jadi mandiri dan sustain. Jangan semuanya digerakkan oleh pusat, nanti career center kita yang gerakin. Tracer study kita yang gerakin, tidak bisa. Semua harus original yang mengerjakan Satker. Kemudian last but not least, kita memiliki forum pengarah vokasi nasional atau rumah vokasi. Salah satunya Pak Petrus sebagai anggotanya. Ini targetnya tahun depan kita naikkan menjadi 60 orang dari Dudi, dari Kadin, Apindo, Asosiasi Industri, FHCI, semuanya akan kita masukkan ke dalam rumah vokasi. Ini sudah berdiri, sekarang anggotanya 40-an sekian. Tahun depan kita akan naikkan menjadi 60. Mereka akan memberikan masukan, arahan, bahkan membantu link and match. Dan last but not least tentunya semuanya kita kontekskan bangga buatan Indonesia. Slide berikutnya. Ini sekilas untuk yang program SMK, mungkin kembali ke slide sebelumnya ya. Saya berikan gambaran aja, kira-kira untuk Pak Beni ini, untuk Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, total anggaran ini mungkin sekitar 400 tambah 1 1,4 triliun lah. Ini termasuk BUPTN, termasuk SBSN ya. Termasuk surat berharga syariah negara. Ini totalnya kalau di atas ini mungkin sekitar 400 hingga 440 miliar. Ya. Tapi kalau seluruhnya di total ada BPPTN, ditambah SBSN, tambah ini mungkin sekitar 1,3 triliun. Kalau Pak Direktur khusus mengelola sekitar 400 miliar. Ya, ini untuk kursus pelatihan totalnya sekitar 400 miliar. Bayangkan, ini plus ini, itu duit semua kalau jadikan cendol bisa buat renang. Nah itu duit rakyat. Kalau cuma jadi alat, cuma jadi gedung, cuma jadi ijazah, tanggung jawab sama Tuhan ya kita semua. Harusnya jadi manusianya, jadi pemimpin Indonesia.
Manusia yang menjadi entrepreneur hebat Indonesia. Manusia yang menghebatkan Indonesia dan dunia. Nah itu, jadi kalau serapan tadi ya oke lah, tepuk tangan nggak apa-apa, tadi serapan 91%. Tapi what's the point kalau Indonesia nggak jadi juara dunia? Kemiskinan masih ada. Ya. Nah untuk SMK itu paling gede ya. SMK itu sekitar 1,8 triliun totalnya. Jadi ini plus ini itu sama dengan ini. Next slide. Nah saking banyaknya SMK, saya sendirikan ya, ini SMK tok ini ya, banyak sekali kan SMK ini. Dan next slide. SMK itu banyak sekali. Baik, next, ini adalah mandat dari Marves bahwa Kemendikbud dimotori oleh Diksi dan Direktorat Jenderal Kebudayaan ini. Ya SMK 3 Pati. Keren ya? Kemarin saya habis session foto ya di Solo ya. Jadi nanti kita akan bikin setiap hari Kamis misalnya ya. Saya akan buat surat edaran semua politeknik, semua unista vokasi wajib, ya terserah wajib atau enggak ya, kalau bisa wajib, mengenakan batik karya SMK di sekitarnya. Nah, SMK BLUD misalnya, SMK 6 Jogja contoh ya, ini Pak Agus. Sekali-sekali Pak atau seringkali nanti vokasi UGM sering-seringlah bikin acara di hotel. Hotelnya SMK 6, itu ada tempat pertemuan, ada cateringnya juga, nanti pulang beli batiknya sana. Sehingga nanti menggerakkan BLUD yang sudah lahir di SMK 6. Nah harapannya di Surabaya juga Pak, apalagi di Jawa Timur. Kalau enggak salah, Bu Gubernur itu malah targetnya seluruh SMK BLUD semuanya kan Pak. Jogja masih berapa? 12 kalau enggak salah ya, 12 BLUD SMK-nya. Nah itu butuh dilarisi Pak. Nah, saya terinspirasi dengan mantan Bupati Kulon Progo, Pak Hasto. Pak Hasto itu menggerakkan bela beli Kulon Progo. Nah, ini saya copy paste. Nanti kalau ada paten mohon dibayarkan ya, Pak, saya ke Pak Hasto. Saya ambil semangatnya bela beli produk vokasi. Kalau pengen membeli produk, kalau pengen membela teman sendiri, beli. Teman sendiri bikin bakso, beli. Pak Zainal, risetnya apa? Menciptakan produk yang ditanam di dalam sepeda poligon. Sehingga itu alat elektronik ya, jadi kalau pergantian gigi, nah itu Pak Agus. Pak Agus itu kan goweser kan Pak, harus beli sepeda yang dibikin sama Pak dari Pens. Itu kalau ganti gigi, nggak terasa Pak. Kayak di dokter gigi ya, di dokter gigi ganti gigi terasa, kalau di sepedanya Pak Zainal itu enggak terasa. Nah itu, pokoknya instingnya termasuk nanti Pak Ses, seluruh program-program itu tadi, kita harus benar-benar fix, mengarahkan kalau bisa ya, pakai produk vokasi. Contoh, Balai Besar. Balai Besar ini masing-masing teritorinya mencapai 10 hingga 20 hektar. Dan punya hotel, punya gedung pertemuan, punya laboratorium, Schneider aja sampai di sana di BMTI. Please, seluruh Poltek kampus vokasi kerjasama dengan Balai Besar. Kerjasamanya mulai dari mungkin riset bersama atau mengundang Widya Iswara Balai Besar mengajar sebagai dosen tamu atau mendirikan bersama SMK D2 Fast Track. Contoh Politeknik Pens dengan Malang. Politeknik Pens dengan Malang, MOU untuk SMK D2 Fast Track. Tambahin 5 SMK, 10 SMK, dan industri. Nah ketika nanti lulusan SMK lanjut kuliah ke Pens,
nanti tidak, kalau yang lanjut itu ada 10.000 Pak, masa langsung 10.000 anak SMK berat semua ke PENS. Perluasan, dan itu akan menjadi penambahan APK secara signifikan Pak. APK-nya naik kita, dan gak usah capek-capek mendirikan Poltek banyak-banyaknya Pak. Ini banyak sekali loh, gubernur-gubernur yang mengajukan pendirian Politeknik Negeri itu banyak sekali. Dan saya sampai bingung ini, nanti duitnya dari mana nanti itu? Jatahnya jadi mengecil kan, 380 juta, kalau faktor pembaginya tambah, nanti Pak Zainal, Pak Beni dari Polman berkurang nanti. Nah, tapi kita membutuhkan penambahan APK, angka partisipasi kasar jumlah mahasiswa itu naik. Nah, berkolaborasilah Pak. Dan harus ada kolaborasi, Indonesia akan kuat, nanti saya tunjukkan. Nah ini juga bela-beli sih, vokasi UGM aja belum diajak itu bikin genose ya Pak Kompiang ya. Agak malu saya itu sebenarnya. Tapi ya kita beli, itu produk bangsa kok nggak usah ada kompetisi antara Poltek, non-Poltek. Kompetisi antara vokasi, non-vokasi itu enggak ada. Tidak ada lagi kompetisi di dalam negeri, yang ada adalah sinergi dalam negeri, dan ayo kita berkompetisi dengan negara lain. Itu baru Indonesia. Santai aja, jangan bingung rebutan uang. Kalau kita makin menghasilkan value yang kuat, nanti pasti nambah kok uang itu. Ya, next slide. Untuk slide berikutnya, nah ini contohnya, laptop S5, next slide. Next slide. Slide berikutnya, ini laptop S5 karya PT STM. Ini konsorsium 15 hingga 20 SMK yang ngerakit laptop ini dan sudah ada di pasaran. Jadi aneh kalau nanti Politeknik PENS atau vokasi UGM tidak menganggarkan dana tahun ini untuk beli laptop S5. Paling besar juga ya. Saling beli nanti. Nanti kalau udah saling beli, foto atau Instagram, makin viral nanti. Jadi jangan cuma jargon, vokasi kuat menguatkan Indonesia. SMK bisa, SMK hebat. Anaknya masuk SMA. Anaknya masuk S1. Itu kan cuma jargon, ayo kita buktikan. Moga-moga anak saya masuk SMK, moga-moga besok. Kan masih SMP yang nomor 2 Pak. Pak Wikan ngomong toh promosi SMK, anaknya masuk SMA. Pak Wikan promosi perguruan tinggi vokasi, anaknya masuk S1. Kalau sesuai passion sih ya nggak apa-apa. Tapi ya saya berdoa anak saya moga-moga berkecimpung di dunia vokasi ya, kayak bapaknya itu. Meskipun bapaknya itu sebenarnya kesasar. Masuk D3 karena gagal masuk S1 ya Pak Petrus nggak ada ceritanya ya. Siapa ya Pak Agus juga sama itu, gagal masuk S1 masuk D3 juga itu. Oke, anyway D3 kan kita upgrade jadi D4 kan, don't worry. Next. Satu sebenarnya kalau ngeliat sini tuh malu ngeliat ini loh Pak. Kalau ini tuh fotonya Pak Ses malah saya seneng ini. Oh ya ini malah ada ini ya. Nah ini kemarin saya kan dikirimin batik dari SMK 4 Solo, Bu Wening. Pak ini karya kami batik, saya terus WA, Bu insya Allah saya siap Bu, jadi foto model batiknya itu. Oh iya, ya, saya janji sama satu Ibu Wening. Yang geruduk saya 35 ibu-ibu SMK, ada 35 SMK. Jadi kemarin saya tuh ganti baju 35 kali, gini ya. Ini yang SMK 3 Pati ini. Saya sudah bawa jaketnya itu SMK 6 Semarang itu, batik. Ya. Next slide. Ya saya aja sampai pokoknya ayo kita gerakan bersama. Nah ini juga, ini karya vokasi UGM ya. Ini sudah bikin film layar lebar. Nah ini maaf ini belum ada vokasi Indonesia yang bisa ngalahin vokasi UGM bikin film layar lebar. Yang bisa ngalahin itu Amikom itu universitas atau politeknik ya? Universitas ya. Tapi itu sebenarnya vokasi.
Battle of Surabaya, ya, Battle of Surabaya mereka. Kalau kita tengkorak, ya, bukan film horor, ini film science, fiksi ilmiah. Ini ada foto saya nih, ini foto saya. Saya juga jadi pemain filmnya. 3 menit ketembak mati. Saya bilang ke ini, sutradaranya kan dosen vokasi, ini kan semua orang-orang vokasi. Pak Yusron, saya itu kan dekan, masa saya produser kok dapat jatah main film cuma 3 menit ketembak mati. Mbok saya nyelamatin ini, ceweknya ini. Pak Yusron bilang ke saya, Pak Dekan hanya ada dua pilihan. Satu, main film 3 menit ketembak mati, atau tidak main sama sekali. Sadis sekali ya. Wah, ya udah deh, terpaksa saya. Tapi ini masuk ke ini best film, kandidat best film di Amerika. Dan 41.000 jumlah penonton di Indonesia di bioskop-bioskop Indonesia. Ini nekat, gak ada duit bikin film. Nah, ini bikin alat kesehatan sebagainya, CNC. Next slide. Ini juga karya SMK Mikael dan Atmi. Nah, ini binaannya Pak, ini alumninya Pak Petrus, Atmi. Bikin kayak gini, ini sudah, ini akurasinya cuma 2 mikron ya, standar industri itu sudah. Nah, next slide, ini sudah bisa dibeli. Nah ini juga SMK Warga, ini SMK Warga Solo. Harganya CNC 3 aksis, Pak Agus, Pak, nah ini juga harus dibeli Pak. Cuman 170 juta CNC 3 aksis, lengkap sama trainingnya loh, sama training sertifikasi berstandar industri. Yang 5 aksis 370 juta. Ini karya SMK Warga dengan HKI atau hasil karya Indonesia. Next. Ini juga Ginose. Ginose ini dikerubut oleh UGM, Fakultas Kedokteran, Fakultas MIPA, Fakultas Teknik juga ada, ini saya lupa nulis. PT YPTI, PT-nya Pak Petrus di paling belakang. SMTI, ada SMK-nya, tapi SMK yang dibina oleh, kebetulan oleh Kementerian Perindustrian, enggak apa-apa, vokasi. PT Stekno, PT Swayasa UGM, ini milik UGM, Hikari sama Nanosense ini alumni UGM mendirikan startup. Dan UGM STP. Nah, riset ini ya jadinya kayak gini, next slide. Ini filosofi riset yang harus dipahami kita. Start from the end. Marketnya beres dulu, venture-nya beres dulu, baru mulai riset. Lalu ini belum jelas analisisnya kok tiba-tiba langsung bikin alat. Itu penyakit kita. Penyakit kita itu tiba-tiba pengen riset, karena apa? Ujuk-ujuk pengen publikasi biar naik pangkat. Produknya enggak tahu. Indonesia dapat apa? Indonesia sebagai apa? Pengimpor Samsung, pengimpor Huawei, pengimpor Xiaomi, pengimpor drakor, drama Korea, Class Landing on You, ada yang nonton enggak di sini? Atau startup? Atau Is Okay Not to Be Okay? Ipin Upin ngimpor juga. Mindset, lagi-lagi mindset. Nah ini mau TRL 1 hingga TRL 9 ke customer atau 1 hingga 9 ke masyarakat, jadinya real product, boleh tangible, boleh intangible, tetapi ya boleh nanti dipatenkan, itu jelas boleh, atau dipublikasikan, ya silahkan. Baik, ini kebijakan untuk riset. Next slide. Saya pikir nggak akan banyak-banyak, saya cukupkan. Nah, Ibu dan Bapak, last but not least, memang kayaknya Pak Wikan kurang kerjaan. Ya. Ngapain gitu, bikin film, video, YouTube gitu. Tapi ini adalah kebijakan yang dituangkan di dalam storyline video. Jadi mohon 3 video ini itu seluruh dosen, seluruh guru SMK, bahkan seluruh siswa sudah nonton. Nontonnya di channel yang tidak dimonetize, tenang saja. Tidak cari duit sama sekali, nggak ada iklan sama sekali di sini. Carilah channel yang Wikan strip Sakarinto, ada stripnya ya. Kalau yang nggak ada stripnya itu
channel saya pribadi itu saya dapat duit memang. Sebagai YouTuber, udah dari lama itu bertahun-tahun yang lalu. Ya sebulan dapat 3 jutaan lah Pak, atau 4 juta lah dari YouTube. Tapi untuk yang Wikan Strip Sakarinto, tidak ada monetize. Jadi wajib nonton. Banyak, bahkan juga internal kita pun masih banyak Pak, kemarin Pak itu malah nanya, D4 itu diksi ya? Wah, saya suruh push up itu. Dipikirnya dikti Pak, itu internal kita. Nah saya langsung tepuk jidat ya Allah. Bingung saya. Nah, itu memang terus diulang. Coba next slide apa next slide? Next slide. Ya ini saya pikir sudah ya, kompetensi itu hard skill, soft skill, integritas. Ini lebih penting ini komunikasi, integritas. Next slide. Slide berikutnya. Terus ini tentang input ya. Input tadi penting ini. Input jangan yang terpaksa. Maka harus promosi. SMK dan kampus vokasi itu wajib harus promosi dan enggak henti-hentinya. Nanti bulan depan kita akan mengundang 300 perusahaan besar Indonesia, BUMN, swasta, negeri, kita undang mau kita promosikan D4, D2, D2 Fast Track dan SMK. Yang D3 silahkan, promosi sendiri aja, saya enggak bantu. Tapi tidak wajib loh D3 jadi D4 itu silahkan politeknik atau kampus masing-masing yang mutusin. Tapi memang kebijakan kita yang kita perkuat itu D4, D2, SMK. Biar nggak ada D3 di Indonesia ini, itu harapan saya. Next, kalau D3, ini input nggak niat kalau D3 itu, jelas. Seperti saya dulu, masuk D3 karena nggak terima di S1. Ini yang saya inginkan, guru tidak hanya menjadi pengajar, tapi menjadi mentor dan sebagainya. Next terus saja, next. Maaf yang nggak suka MU, mohon maaf ya, mohon maaf. Bagi pendukung Liverpool, selamat akhirnya juara setelah 30 tahun bersabar. MU malah nggak jelas mau juara kapan ini. Nah ini yang kita pastikan juga, ini sudah ada filmnya juga, yaitu pemimpin subur vs pemimpin gersang. Tolong dilihat videonya tadi. Ada 3 video kan tadi, ini adalah video menceritakan pemimpin subur vs pemimpin gersang. Pemimpin gersang, ya ini dapat duit, mau miliaran, triliunan, cuma jadi gedung dan alat. Buahnya enggak cocok. Enggak menciptakan pertumbuhan ekonomi, enggak menciptakan produktivitas. Karena enggak bisa ngomong, enggak bisa komunikasi dan sebagainya. Next slide. Ini pemimpin subur. Tanahnya subur, mindset karakternya sudah berubah. Ini mindset karakter. Mau ditanam, jadilah gedung, mau pakai TEVA, BLU, BKK, PBL dan sebagainya, project based learning, buahnya cocok dengan keinginan industri. Apa itu? Hard skill, soft skill, dan karakter. Nah, kurikulum, please, kurangi hard skill. Yakin, apalagi zaman pandemi seperti ini. Soft skill, kewirausahaan. Sudah yakin, tapi kita ya nggak berani berubah kadang-kadang. Next slide. Terus. Baik, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon untuk eselon 2 maju nanti untuk peresmian kan. Demikian Bapak Ibu semuanya, saya tutup dengan pantun, ikan hiu, cari besi sampai ke desa, I love you, vokasi dan Indonesia. Cincin belian untuk kekasih itu yang lama, sekarang cantik nian istri kita terkasih, cukup sekian, terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama selama 4, 5 hingga 6 bulan di tahun lalu. Dan kita telah mencapai banyak hal, tetapi Indonesia masih butuh lebih daripada itu. Harapan Presiden, harapan bangsa, harapan seluruh rakyat Indonesia, itu bukan menunggu lulusan vokasi yang mengandalkan ijazah, tetapi lulusan vokasi yang mengandalkan kompetensi. Aku bisa ini, bukan aku sudah belajar ini. Itu ijazah. Dan ayo kita buktikan bahwa tidak hanya menciptakan lulusan yang kompeten, tetapi juga produk-produk yang akan menurunkan kadar impor kita dari produk luar negeri. Terima kasih. Dengan demikian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita menekan mana? Tombolnya di sini ya.
Ini belum disentuh kok. Belum, ini masih pakai tenaga dalam. Kok ada getarannya ya ternyata ya. Terima kasih Ibu dan Bapak semuanya. Saya mendoakan untuk kesehatan dan kebahagiaan Ibu dan Bapak semuanya. Terima kasih dan mari di tahun 2021 kita capai yang lebih baik, lebih hebat lagi untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Wikan Sakarinto ST, MC, PSD yang sudah berkenan membuka rangkaian kegiatan ini. Baik, terima kasih banyak. Dipersilakan kepada Bapak Dirjen dan Bapak Direktur kembali ke tempat. Baris dulu, baris dulu. Baris, nanti kita menghormati kita. Ya. Oh ya, kita foto bersama dulu. Enggak, ini saya cuma mau membungkuk bersama itu loh. Iya. Terima kasih, mohon terimalah hormat dari kami semua. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian selesai sudah pembukaan rapat koordinasi dan kick-off program Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi tahun anggaran 2021 sama-sama kita ikuti. Dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa kita diberikan kelancaran dan mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang akan datang juga dapat diikuti dan juga mendapat hasil-hasil yang sesuai dalam menguatkan link dan supermatch pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri. Terima kasih dan selamat mengikuti rangkaian kegiatan. Saya selaku pembawa acara dan segenap panitia memohon maaf atas kekurangan dalam membawakan acara ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ke Bekasi cuma lewat dan dari kota ke Piyangsia. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.